Duh guys, dosen kita minta buku referensi nih buat tugas mata kuliah kewirausahaan. Aku bingung deh, kita harus nyari bukunya di mana ya? Kayaknya di perpus nggak ada nggak sih? Iya nih, aku juga kemarin nyari versi itunya di internet, tapi ya gitu deh, terbatas dia. Jadi ada yang bayar, ini nggak bisa diandalkan deh pokoknya. Iya, dan kalaupun mau beli, bukunya mahal. Nggak mungkin kita mau beli buku tiap semester. Lama-lama habis dong duit kita. Kalau begitu, kenapa kita nggak bikin solusi sendiri? Kita kan dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Komputer. Kenapa kita nggak bikin aplikasi buku digital yang isinya e-book kebutuhan fakultas kita? Hah? Maksudnya tuh kayak mana sih aplikasi e-book tapi khusus mahasiswa Fasilkom? Bukan seperti e-book biasa. Ini sangat berguna bagi mahasiswa seperti kita. Apalagi ini bisa diakses secara gratis. Wah, ide bagus sih, aku juga setuju. Jadi kita nggak perlu lagi nih repot-repot buat nyari referensi mata kuliah untuk kita. Bener kali, aku jadi bisa hemat. Kalau begitu kita sepakat ya, mulai dari sekarang kita kembangkan ide ini. Nama aplikasi yang cocok untuk aplikasi kita apa ya? Kalian ada saran nggak? Jadi kan ini aplikasi di perpustakaan digital ya. Gimana kalau bukuku? Kalau aku sih pacirit. Wah, ide bagus tuh. Kalau dari Nabila gimana? Bagus-bagus ya namanya. Kalau dari aku sih Pacil Book. Jadi dari ketiga nama buku itu kalian setuju yang mana? Aku setuju sih sama Nana. Aku juga. Oke, jadi yang fix namanya Pacilbook ya, yang dimana aplikasi ini bisa membantu mahasiswa untuk mengakses buku secara gratis. Oke, deal. Nah, untuk nama aplikasinya udah ditentuin kan tadi. Gimana kalau sekarang kita mulai ngerjain aplikasinya? Terus kita bagi tugas ya sekarang. Boleh. Kalau menurut kalian untuk buat aplikasi ini tugasnya apa aja sih? Yang jelas, awalnya pasti buat alur kerjanya dulu sih. Aku bisa sih buat prototype. Wah, boleh tuh Dit. Kamu tugasnya nge-handle prototype ya. Terus kalau yang lain gimana? Selain dari prototype, tugas lainnya apa aja sih? Kalau biasanya buat aplikasi sih ada prototype, front end, back end, dan database. Bener sih itu. Kalau dari aku front end bisa ya. Untuk sisanya itu ada back end dan juga handle database. Kalau untuk back end itu Mira ya. Kalau untuk database itu Ica ya. Siap. Oke, untuk pembagian tugas itu udah clear kan? Kalau untuk dari kalian penyelesaian itu berapa lama ya kira-kira? Butuh waktu 2 hari sih kalau aku. Oke nih kalau prototipe 2 hari, kalau aku sih 3 hari ya. Yang lain gimana? Kalau Ica sih cukup ya 5 hari. Kalau aku sih dilihat situasi aku yang banyak tugas, aku kayaknya butuh 1 minggu deh. Cukup beragam juga ya ternyata proses penyelesaiannya. Mengingat tujuan awal kita itu untuk menjadi referensi dosen dan juga mahasiswa. Gimana kalau aku saja nih yang buat target tenggat sebelum tes? Ya udah boleh sih. Kami sih ikut aja, aman. Kalau untuk prototype itu aku tetapin sehari. Kalau aku sendiri itu 2 hari. Kalau untuk Mira itu 3 hari. Dan untuk Ica sendiri itu mungkin 2 hari ya cukup. Wah, kayaknya aku belum bisa nih 2 hari. Soalnya aku belum tahu referensi bukunya dari mana. Gak apa-apa Ca, nanti kita cari sama-sama ya. Kan tugasnya juga tim. Guys, aku ada problem nih. Problem apa tuh? Problem apa, Mir? Coba sharing. Bentar ya, aku sharing dulu. Tuh, jadi kan aku kan udah nyoba buat nge-hosting aplikasinya ya, tapi ternyata nggak bisa hostingnya dan setelah aku cari, masalahnya tuh ternyata kita harus pakai hosting yang berbayar gitu. Gitu ya. Kalau nyoba hosting yang gratisan bisa nggak, Mir? Udah aku cari juga untuk nyoba hosting yang gratisan, tapi ternyata nggak bisa karena kapasitas data kita cukup besar loh buat maksimumnya. Oh, gitu. Jadi, menurut kalian gimana, guys? Kalau yang lain ada saran nggak? Gimana kalau kita patungan buat bayar hosting itu? Ih, enak aja. Kita udah susah-susah buat aplikasi, terus juga kita juga yang buat ngeluarin uangnya.
Aku ada ide nih, kalau kita nambahin fitur premium gimana? Apa itu sistem premium? Kalau sistem premium itu tuh sistem yang kayak usernya tuh atau pengguna aplikasinya itu membayar buat aplikasinya. Misalnya keuntungannya itu unlimited di batas buku yang udah terunduh gitu guys. Kayaknya kalau fitur premium itu nggak sesuai sama tujuan kita karena kita ngebuat aplikasi itu kan secara gratis. Gimana kalau kita bareng-bareng buat ngadep ke dosen buat cerita mengenai aplikasi kita? Kali aja mereka bisa bantu, guys. Ide bagus tuh. Apalagi kan biasanya dari pihak kampus kita nih kan membuka peluang nih untuk mahasiswa seperti kita untuk berkreasi gitu. Wih, bagus juga tuh ide ya. Kita langsung buat proposalnya aja nggak sih? Halo guys, Alhamdulillah. Jadi aplikasi yang udah kita bangun, udah kita rencanakan sebelumnya nih, aku lihat-lihat udah siap ya, udah siap dengan cukup baik dengan segala tatanan fitur, layout maupun yang lainnya. Nah, mungkin hari ini kita bisa kali flashback. Menurut kalian sebagai tim pembangun aplikasi atau developer nih, apa sih kesan dan pesannya dalam membangun aplikasi ini dengan tugas yang kalian ambil masing-masing? Mungkin bisa kita mulai dulu dari Dita ya sebagai pembuat prototipe. Baik, kalau dari aku sih mungkin di bagian pembuatan prototipe yang dikerjakan dalam waktu sehari ya. Jadi dalam waktu sehari itu aku di brainwash terkait fitur-fitur, tata letak, memikirkan alur kerja aplikasi itu. Tapi dari hal tersebut memotivasi aku buat jadi pribadi yang lebih baik dalam memanajemen waktu dan menetapkan tujuan yang jelas. Wih, cukup motivasi juga ya. Mungkin karena dari prototipe kita bisa mengembangkan aplikasi ini, bisa tahu gimana nih alur dari aplikasinya, gimana flowchartnya, gimana fitur-fiturnya. Makasih ya Dita atas kerja kerasnya. Lalu lanjut nih ke Nabila ya sebagai front end. Gimana sih menurut Nabila kesan dan pesannya? Oke Mira, mungkin kalau dari aku sih dalam membuat frontend itu butuh waktu 2 hari ya, cukup sih, cukup mikir. Mulai dari logonya, warnanya, ataupun juga ukuran font atau gaya fontnya penulisan itu. Yang mana kita itu harus kreatif dan juga menampilkan ciri khas tersendiri dari aplikasi yang kita bikin, yang memiliki menu yang bernama rak, tas, punyaku, dan juga pengaturan. Karena itu sendiri bisa membuat aku keluar dari zona nyaman aku sendiri, nggak tentang itu aja. Terima kasih. Wih, senang juga nih bisa tahu gimana Nanap bisa keluar dari zona nyamannya tentang membuat aplikasi ini. Seperti menciptakan kreasi-kreasi baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Seperti yang ada bisa kita lihat di aplikasi ini, ada rak, tas, dan punyaku. Ini pasti ide dari Nanap ya? Nah, untuk itu, untuk selanjutnya, gimana nih untuk yang Hairunisa atau Ica sebagai database? Oke, terima kasih kepada Mira. Sebagai database, menjadikan aku sebagai pribadi yang lebih disiplin karena sudah ditetapkan sebuah target ya. Nah, untuk itu aku ingin berterima kasih untuk kerja keras tim kecil ini. Jujur sih emang cukup challenging, tapi karena bantuan kalian dalam membantu mencari referensi, tugas aku jadi lebih mudah dan cepat selesai. Alhamdulillah, seneng deh dengarnya. Yang aku perhatiin sih kayaknya kita nih nerapin komunikasi yang cukup jelas ya, seperti pemilihan tema pada minggu awal, lalu pemilihan nama aplikasinya yang juga pada minggu awal, dan pembagian tugas yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, dan bahkan beberapa problem yang ada di dalamnya, seperti pada Hairunisa yang baru mengetahui tentang bagaimana sih cara mengolah atau mendapatkan database, dan Dita juga yang ternyata dalam waktu sehari itu bingung loh terkait gimana sih cara membuat prototipe aplikasinya. Lalu Nanap juga yang ternyata mau beda nih dari yang lain. Dan untuk pemimpin-pemimpin sebelumnya pun berani dalam memberikan kepercayaan kepada anggota tim.
dengan mengetahui banyak tentang pembuatan aplikasi dan menetapkan satu tujuan yang jelas, yaitu membangun aplikasi Pacilbook yang tersedia secara gratis dan dapat diakses oleh mahasiswa sistem komputer. Terima kasih ya guys atas kerjasamanya. Wah, jadi terharu deh. Senang sih bisa bekerja sama dengan kalian. Semoga ke depannya kita bisa membangun hubungan lebih baik lagi. Iya guys, terima kasih banyak atas kerjasama dan perjuangan kalian dalam tim kecil ini. Terima kasih kembali semuanya. Senang bisa kerjasama dengan kalian. Oke. Terima kasih juga guys. Bye.